Itu laki-laki kemarin dia Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ketemu lagi. Yes, kita ketemu lagi di seperti biasa di podcast dengan Magic. Nah, di hari ini saya bersama dengan seseorang yang kemarin ini keralatnya sempat saya di sini. Ya, cantik keralatnya. Siapa namanya? Anida, Kak. Anida. Iya. Kenapa punya keralat sampai di situ, Anida? Itu keralatnya asli atau buatan? Asli, Kak. Bisa. Asli, serius. Siapa ini, Pak? Hah? Yang pegang. Iya, pegang. Bapak nggak saya sentuh? Enggak, enggak mau sentuh. Itu keralatnya asli ya? Memang dibuat sama bapak mamanya? Iya, asli. Asli. Sudah tanya bapak mama ini asli atau keralat? Kayaknya langsung ada di pas lahir. Oh, langsung ada pas lahir. Tapi kemarin itu sudah keralatnya. Besar memang, Kak. Oh, besar memang nih. Ada artis yang keralatnya di sini, Rano Karno. Keralatnya di sini. Itu artisnya yang filmnya siapa lagi? Dul. Si Dul. Anak Betawi asli. Keralatnya di sini. Di sini juga. Kemarin saya juga punya teman keralatnya di situ. Jadi sempat kita sudah kemarin. Itu kan? Iya. Dan saya berdoa semoga teman saya itu lihat video ini. Memang saya tidak bohong, memang mirip. Penasaran biasanya juga lihat orangnya, Kak, langsung. Iya. Penasaran. Mirip Ki. Dan nanti pasti teman kita akan komen yang dibawa. Itu sudah jelas. Nah, siapa namanya? Anida, Kak. Anida. Nama panggilannya siapa? Nama lengkapnya Anida Nirwanda Putri. Panggilannya Anida. Oh, panggilannya Anida. Iya. Anida. Ini ada dua. Anida. Anida. Kayak ada pernah kalimat itu tahu Anida apa tuh ya? Anida apa? Si Anida. Si Anida. Iya, betul. Anda betul-betul racun dalam hidupku. Apa? Hilangan kata-kata. Kenapa memang tahu nah? Jadi panggil apa ini? Panggil sayang mungkin. Bisa aja. Tidak apa-apa. Jadi si Anida. Bukan si Anida lagi. Siapa? Anida. Bukan si Anida, penonton Anida. Hah? Si Anida Pak itu. Iya, masalahnya pas saya tatap, sudah. Ya racun. Kenapa langsung ini? Butuh penawar kayak ini. Ini ada teman yang mirip. Aku juga mirip kok di sini keralatnya. Jadi si Anida ini kegiatan saya apa sih sebenarnya? Kegiatannya palingan cuma kuliah, Kak, di rumah. Kuliah di rumah. Iya, sosial Kan lagi pandemi, Kak. Pandemi. Iya. Biasanya kuliah di mana? Biasanya sih di kamar, Kak. Di kamar kuliahnya. Iya, sambil rebahan. Sambil rebahan. Oh, di kamar. Temanku di luar kuliahan. Oh iya, temanku katanya perkenalkan dulu Instagramnya, tapi saya tidak ikhlas ya. Apa nama Instagramnya? Instagram saya Anida Nirwanda underscore. Ini ada dua. Anida Nirwanda underscore. Nirwanda underscore. Iya. Anida Nirwanda underscore. Sudah bertemu lagi? Sudah, Kak, tadi di follow. Harusnya fallback ini. Jadi Anida ini kesannya kuliah di rumah ya? Iya, Kak. Jadi memang sempat kemarin ke kampus waktu sebelum pandemi atau bagaimana? Atau memang baru? Pernah, Kak, beberapa kali. Ada yang kayak belajar onsite, Kak, tapi itu hari cuma beberapa orang. Di mana? Di kampusnya? Iya, di kampus. Kampusnya di mana lagi? Di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Politeknik Negeri Ujung Pandang. Iya. Itu di jalan apa tuh? Unas, Kak, dalam. Wow, dalam. Iya. Wow, Universitas Hasanuddin. Biasanya orang kenalnya Poltek Unas. Politek. Oh, Politek. Ada sepupu di situ. Nanti kita ngobrol di belakang. Politek. Oh. Sama dulu tempat dulu. Ada sepupu. Kebetulan di situ. Iya. Dia bisa jamu ke kipas. Hah? Bisa jamu ke kipas. Siapa?
Bapaknya udah bukti lah. Enggak cuma tanya saja. Emang tinggal di mana kak? Di Tekumar 9. Tekumar 9. Jauh. Jadi di lokasi jauh ya. Jauh. Biasanya apa ke sana? Sejauh ini sih kayak sama temanku waktu diantar kak. Waktu diantar sama temenmu. Iya. Kapan itu? Ini yang baru-baru yang pas mau pergi onsite atau kayak pas UTS kayak sama-sama ki. Oh sama-sama teman. Iya. Itu cewek apa cowok tuh? Cowok kak. Oh itu temanmu apa pacarmu tuh? Enggak kak, temanku. Oh, teman, Kebetulan dia yang rumahnya paling dekat dengan rumahku. Yang lain kan Sudiang, Oh. kayak Hertasni yang BTP. Seumuran ya. Iya kak, semua Barang sekelas. saya di sekelas Iya. ya. Teman ya? Teman. Enggak, cuma nanya. Memang pacar ada? Tidak ada kak. Oh, enggak ada. Oh, tidak ada pacar. Aduh, saya bicara apa? Minum ya, saya minta izin minum. Kalau mau minum bisa, tidak apa-apa, haus kayak gini. Kenapa ya sama-sama haus ya? Tipe pacarnya, memang katanya tipe pacar itu. Tapi jangan dulu. Kemarin terakhir pacaran kapan? 3 bulan yang lalu. 3 bulan kemarin ya? Baru-baru kak. Baru 3 bulan kemarin. Jadi selama 3 bulan ini jomblo. Iya jomblo. Pasti banyak yang dekat sama kamu kan? Lumayan. Lumayan ya. Kerupuk enggak nih? Memangku. Itu ada namanya Ardi, aku takut memangku. Dia yang kreatif kok. Iya kak. Nanya biasa nggak cecep gitu. Kayak tapi masalah yang begini sih kak. Oh, Kayak masalah begini sih. iya. Oh. Dia bercanda kok. Jadi si Anida Awis. Biasa wi. Anida siapa? Anida. Anida. Ya namanya. Anida. Iya. Nah, Anida ini 3 bulan ya Iya. sudah putus sama pacarnya ya. Jadi sekarang ini jomblo. Dan memang sih cewek Anida kan pasti ada yang cewek dekat-dekatin itu. Kenapa sampai nggak mau pacaran? Kayak capek aja saya kak, capek jalan yang kayak akhirnya kayak sama aja begitu. Oh sama Ji. Yang bakalan berakhir juga. Jadi Tapi kayak belum jalan sama saya nih, Pak. sama laki-laki dia kan belum jalan sama perempuan. Dia merasakan sensasinya bagaimana jalan sama saya, Pak. Sensasi apa? Anida, kemarin pacarnya cowok apa cewek? Cowok dong. Oh cowok. Iya cuma tanya saja, cuma tanya. Saya cuma tanya. Iya. Mau tahu saja normal apa tidak? Itu. Normal dong. Normal. Yang pacaran sama cewek? Yang pacaran sama cewek ya udah normal. Oh, memang Tuhan menciptakan seharusnya pasangan ini ya. Iya, yang cowok cewek. Tapi entah kenapa mereka seperti itu ya. Iya. Nanti kita tanya coba. Jadi selama 3 bulan terakhir ini Anda itu nggak mau pacaran lagi ya? Nggak. Karena akan sama juga seperti itu. Iya. Kenapa di seperti itu pikirannya? Ucapan atau doa? Yang terakhir ini kak apa ya? Saya kayak didoakan begitu. Oh. Seperti temanku. Sabar baru temanku. Oh. Jadi dia dua aja ya. Iya. Sudah berapa lama pacaran? Maaf sih kak, udah cukup sebulan. Oh belum cukup sebulan. Iya. Oke bersyukurlah karena Tuhan itu cepat langsung memperlihatkan bahwa dia itu tidak cocok dengan Anda. Bersyukurnya di situ. Alhamdulillah. Bagaimana kalau misalnya sudah setahun jalan baru ditahu kata Tuhan seperti itu. Kalau masih seumur ini sih kayak gampang buat dilupa kak. Gampang sekali. Harus dilupa. Tapi sekarang bagaimana? Sudah move on? Kalau lihat dia kayak masih benci begitu. Oh, Kayak benci ya? nggak siap kok buat lihat gitu. Oh. Tapi sekarang dia lihat gini. Dan merasa jika. Iya, kalau pasti dia merasa. Apalagi bilang 3 bulan kemarin toh. Iya. Dia udah sempat pecah-pecah kamu lagi bilang mau kembali begini. Nggak pernah maka berhubungan. Terus bagian kalau semua di blok.
Semua di blok, kita di blok. Tidak, saya juga blok dia. Oh, kita juga blok dia. Ya, pas dia buka bloknya saya lagi yang blok balik. Kayak gitu. Emang ada yang niat lagi kembali sama dia? Enggak, siapa yang mau sama cowok begitu? Mau cowok yang kayak bagaimana? Yang kayak tukang selingkuh gitu. Kayak enggak cukup sama satu cewek aja. Kalau kamu memang suka tipikal cowok seperti apa? Yang good boy kak, good boy. Good boy, yang kayak bagaimana tuh? Kalau saya pribadi suka lihat yang cowok yang kayak rajin belajar begitu. Lagi belajar apa? Lagi belajar apa dulu? Lagi belajar mencintai wanita, lagi belajar apa? Terus pertama kan saya suka yang rajin. Terus saya juga suka sama cowok yang kayak memimpin sekali begitu. Terus intinya mau sama saya deh gitu. Oh, iya sih, walaupun kita iya cocok itu juga itu. Tapi kan yang kita ini kan yang kriteria yang kita suka kan. Tapi kalau kriteria yang kita mau itu ya otomatis cowok yang cakep. Oh ini yang kita mau, yang kita mau cuman yang kita karena beberapa aja yang kemarin kan itu ada ini juga. Jadi anda itu kemarin diselingkuhi. Ya, oke. Tapi belum sebulan ya, itu ada masalah. Jadi bersyukurlah. Akhirnya terbuka bahwa dia itu buaya darat ya. Buaya putih. Nah, buaya darat apalagi. Memang kenapa sih kamu itu bisa pacaran sama dia? Gara-gara apa? Kan saya sudah lama kenal sama dia, sekitar 2018. Udah lama. Terus pas itu hari kayak lagi PKKMB, terus saya bilang temanku ayo keluar malam mingguan. Terus keluar, terus kebetulan dia juga ada. Terus kayak saya foto, terus dia minta IG, dia minta nomorku, bilang ini foto mau saya kirimkan lewat mana. Terus saya bilang lewat WA saja. Terus kayak nyambung terus kak, terus kayak jalan sama, sempat juga ke Malino sama-sama. Terus tapi enggak jadian, kayak sama PDKT begitu namanya. Iya. Jadi kenapa tadi main? Kak, air terjun apa ya namanya? Lupa kak. Intinya itu dia yang kunjungi sama dia temanku lagi kak. Kan saya tadi dengan berapa orang? Sama temanku kak, terus satu hari. Maksudnya kayak pergi jam 9, pulang jam 5. Cepat nih kak. Cepat sih. Bah. Udah aku hak lagi juga. Sebelum bertanya kan aja jawabin. Oke, jadi baru di situ jalan sama cowoknya ya. Iya. Jadi sampai sekarang masih benci sama dia. Kenapa harus dibenci? Terima kasih dong sama dia. Udah kak, apa ya? Teganya begitu ya, kasih begitu kak. Biarkan saja. Anda itu harus buktikan sama dia bahwa dia tuh nyesel atas kanan Anda. Itu, Anda nggak usah. Nggak usah ingat ya. Yes. Nggak usah. Otak memang nggak diciptakan untuk melupakan. Iya kak. Dia diciptakan untuk mengingat, tapi merelakan dia. Betul. Iya kak. Anda tuh harus merelakan dia. Sulit, susah. Susah. Susah sekali. Ada kata ucapan atau doa. Ya kan? Dikala kita mengatakan bahwa itu susah, bahwa itu adalah doa. Dikala kita mengatakan bahwa kegagalan itu adalah doa. Jadi kayak harus memang ditanamkan dalam diri, tak bilang saya bisa. Yes. Saya bisa lupa dia. Yes. Saya bisa cari yang lebih baik. Betul. Anda tuh layak untuk mendapatkan seorang laki-laki di mana laki-laki tersebut bisa menghargai Anda sebagai seorang wanita. Ya, bukan hanya memuji Anda. Iya. Memuji itu banyak, menghargai itu yang susah. Itu dia. Anda keringatan ya. Model apa ini? Udah usah kak. Modus. Ya ini keringatan. Iya kak, saya hapus. Ini baju kan? Kak. Enggak, ini bercanda. Oke, jadi kita langsung saja. Enggak santai-santai saja. Jadi memang akhir-akhir ini enggak pernah kontekan lagi sama dia. Enggak pernah kak. Enggak pernah. Jadi itu sih saya usah sarankan ya, enggak usah. Iya. Yang harus dia lihat bahwa Anda itu bisa dapatkan yang lebih baik dari dia. Itu Pasti. intinya. Tidak harus lebih kaya, tidak harus lebih cakep. Intinya lebih baik. Yes, Anda lebih nyaman sama itu orang dibandingkan dia kemarin-kemarin.
Oke. Karena begini, buat saya pribadi nih, namanya mantan ya. Iya. Anda jadi mantannya dia. Potong tangan saya kalau dia ada cemburu, kalau dia lihat Anda sama laki-laki. Potong tangan kosong. Dia tetap cemburu dia. Pasti akan cemburu. Apalagi sama saya. Nah, kan ucapan adalah doa. Nah, jadi saya katakan seperti itu. Mau tak, Pak? Mau tak? Ucapan adalah doa. Mau tak? Orang ngomong begitu nggak dilarang toh? Ih, maunya Pak, mau tak? Iya sih, bisa. Kayak cemburu kalau gitu. Hah? Kayak cemburu. Iya, dia cemburu. Nah, cemburu ya? Bagaimana perasaan Bapak kalau kita sudah mendekati perempuan tapi ada yang tikul? Kemarin dekati itu juga, ini dekati itu lagi. Itu kemarin apa? Oh, itu kemarin. Bahaya. Bagaimana Andri? Kopi aku sudah. Bodoh amat. Oh, jadi menurut pelajaran kemarin apa yang Anda dapatkan dari kisah-kisah kemarin? Memang Anda tuh berapa kali memang pacaran? Sudah berapa kali? Udah tahu, udah bisa aku hitung. Karena nggak bisa hitung. Yang mana banyak Anda tuh saya? Kita deh kak. Saya Sama-sama banyak Pak. sama banyak ya. Iya ya. Udah bisa diingat kak. Nggak bisa diingat. Udah usah diingat lagi. Nggak usah diingat lagi ya. Oke. Saya juga Pak, kemarin. Seminggu ya. Hah? Nggak diapakan. Kalian lebih tahu kisahnya. Pokoknya itu. Pokoknya apa ya? Cari seseorang yang betul-betul bisa bertanggung jawab dan komitmen. Bukan cuma mengucapkan, tapi betul-betul bertanggung jawab. Karena kapan seseorang tersebut dia dari ternyata dari kata-katanya itu sangat bangsat sekali buat saya. Bangsa. Iya. Karena dia menaruh harapan tapi tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah tahu. Gitu. Datang pergi semuanya. Yes. Yang tanpa meninggalkan jejak sangat tidak berperasaan. Wow. Makanya main buku-buku. Tapi temanku pakai Minus kakak, udah bisa kak baca. Kenapa? Udah bisa kak baca ya. Minus ki. Oh, minus ki. Karena pakai kacamata. Ada di tas. Ada di tas tak? Iya. Karena pakai lensa. Itu biasa. Anda suka kakak. Kayak apa? Kayak aneh, kurang sama mataku. Kenapa nih? Nggak biasa kak pakai lensa kecuali kacamata itu pun kayak buram kak. Maksudnya kayak sakit yang sebelah alis kok. Saya pakai saja. Itu lebih cantik kalau pakai kacamata. Simpai di atas. Di sini saja nggak apa-apa. Biar supaya mantanmu tahu kalau kau cantik. Kalau buram kan ada saya kan yang bisa lihat kan. Nah, kan dunia itu harus saling melengkapi. Anda minus, ada saya yang plus. Ini serius-seriusnya ini saya publik ini, saya nggak ini. Plus. Plus. Ya, Anda minusnya saya plus. Iya kan minus, saya plus. Ya. Jadi dunia ini saling melengkapi, ada plus ada minus. Maksudnya melengkapi. Iya, bodoh amat. Bodoh amat. Tapi nggak apa kan, Anda kan nggak punya pacar. Iya. Iya kan? Saya juga nggak punya pacar, jadi ngobrol sama saya nggak masalah ngobrol dan ada yang cemburu. Kecuali Anda itu punya pacar, ada yang cemburu, saya harus jaga dong. Anda punya pacar apa tidak? Nggak ada kak. Saya dong. Sama ngomel 1000 kali, tergantung dari dia terpengaruh apa tidak dari ngomel ini sih publik. Banyak yang lihat, tapi kan sebagai bukti bahwa tidak bohong. Gitu. Jadi selama ini orang tua Anda memang tahu kalau Anda itu pacaran dengan ini si cowok. Orang tua Anda, mereka sudah tahu enggak? Kalau mamaku tahu. Oh, mamaku tahu. Kalau bapakku tidak. Iya, masih jangan bapak dulu bahaya. Iya bahaya. Jadi ini orang ibu tahu kalau misalnya kita sudah putus. Bahkan dia tahu dibilang selingkuh begitu. Masa? Malahan responnya, saya anaknya jika kayak bilang enggak mau kutu karma kayak bilang begitu masa. Memang pernah Ki juga kasih begitu orang. Ini pertama kali kok dikasih begini. Terus yang belakang memang kayaknya saya deh yang salah. Oh, Anda yang salah. Betul karma ya? Iya kayaknya. Rasanya bagaimana? Sakit sekali kak. Kata itu belakang bang. Tapi alhamdulillah enggak berlarut-larut. Udah berlarut-larut ya. Jadi kedepannya bagaimana? Mau kembali ke kehidupan awalnya atau tetap seperti itu menjadi orang yang nggak mau kayak seperti kemarin-kemarin? Buat sekarang kan
belum ada yang seret. Belum ada yang seret. Berarti kita nggak diserot ini ya. Hah? Oh belum tentu. Mungkin kan tidak menutup kemungkinan saya nanti pacaran. Wah dibela. Oke. Direspon. Oke terus lanjut. Jadi kayak kalau ditanya bilang mau pacaran nanti atau tidak, saya bakalan jawab dilihat nanti saja. Siapa tahu saya terpengaruh buat memulai lagi kak. Oh betul. Tergantung ya keadaan Iya. nantinya. Menurut anda sama saya itu bisa saja pacaran apa tidak? Tidak kak. Kenapa bisa? Saya tidak suka yang lebih tua. Waduh. Ada tuh suka lebih yang bagaimana? Saya jujur, Dua kena. Kalau itu dengan saya. Waktu dua gagal. saya suka yang seumuran kak. Seumuran. Kenapa seperti itu? Karena seru. Seru. Apa yang seru? Kalau yang lebih tua harus kak sopan. Siapa bilang aja? Kalau itu kan dari yang ku alami. Betul. Kalau yang sangkatanku enak. Kayak jadi teman malahan kalau pacaran ada yang biasa bilang Ki di mana Ki, kalau saya bilang di mana ku cepat ku jemput kak, kayak begitu sih bahasa aku, santai sekali. Santai sekali. Udah tau. Dan memang sebenarnya begini, pacaran itu sebenarnya teman juga. Iya. Teman juga, tapi teman spesial. Iya. Di Al-Quran kan ada juga namanya pacaran. Apa? Iya. Emangnya umurmu sekarang berapa? 18 kak. 18 tahun. Jadi Seumuran juga Pak, waktu kita SMA. beberapa tahun kemarin. Waktu SMA waktu kita SMA tuh umur 18 juga. Kau ya? Sama Pak. Sama. Pokoknya Saya mau tahu gugur lah ya. berapa. Kenapa mengatakan tidak bahwa tidak mungkin kita pacaran? Pacaran sama yang lebih dewasa. Mm-mm. Udah suka kakak kayak udah suka kak dipaksa buat sopan, terus kalau dari pengen Kemarin sempat pacaran sama yang lebih dewasa. Iya. Yang sopan. Gampang diatur nih Pak. Hah? Gampang diatur lah. Gampang diatur. biasanya kayak awalnya memang bilang iya enggak apa-apa kita pakai bahasa yang santai saja, tapi dia lama-lama kayak kenapa begini cara mau bicara lah. Terlalu perfect karir banget. Iya ya. Iya kak kayaknya. Tapi kan semua orang itu berbeda. Iya. Nah, dewasa itu, ya kan, dewasa itu tidak menentukan umur. Iya, itu. Dewasa itu tidak menentukan umur. Ada yang lebih muda itu lebih dewasa, dan ada yang tua itu malah Kayak kanak-kanak. Nah itu secara. Kayak yang kemarin Pak Dedi. Yes, iya. Pemikirannya dewasa banget. Iya, dia masih kecil, umur 12 tahun ya. Iya. Wow 12. Iya, 12 tahun dan pemikirannya sangat luar biasa. Buat saya sih ini apa ya? Umur itu tidak menentukan sebenarnya buat saya, tidak menentukan. Dan yang menentukan itu otomatis Sikapnya. Hah? Sikapnya. Tidak, karena seringnya sama. Timbul rasa nyaman, itu dia. Timbul tidak ini. Jadi terus dewasa itu tidak seperti itu pula. Itu hanya oknum. Cie, mobilnya yang dewasa. Mobilnya, tos dulu. Oke. Kita pokoknya begini. Itu hanya oknum. Setiap orang itu memang memiliki karakter-karakter yang berbeda. Karakter-karakter memang ada memang hal yang seperti orang yang seperti itu. Ngatur sekali, bicaramu ini sekali, jangan kok begini. Tapi di sisi positifnya sih ada juga, dia mau lihat kita baik, tapi terlalu menekan. Nah, itu dia menekan. Jadi sama halnya juga, jika haknya Anda juga mau ikuti dia apa tidak, itu haknya Anda. Menurut Anda, jika itu memang tidak nyaman buat Anda, ya sudah lepas. Intinya seperti Tinggalkan. itu. Selama dia belum menjadi Suami. yes, betul sekali. Nah, kembali lagi, kalau misalnya begini, Anda berapa kali memang pacaran sama orang yang dewasa kemarin? Baru berapa ya? Baru sekali. Oh, baru sekali. Ya palingan kayak dekat tapi tidak jadian, tapi kalau yang jadian cuma satu orang. Cuma satu orang? Iya. Oh, dia ngatur begitu? Dia ngatur sekali. Ngatur sekali ya? Apa yang paling dia? Saya kan anak organisasi. Oh iya. Otomatis kan kayak lingkungan itu banyak cowok, terus pasti bakalan gabung kayak saudara. Dia salah paham, dia bilang ndak boleh ini, dia mau keluar mau lah kamu siapa begitu ya? Ngatur. Kenapa bukan dia yang temani kok pergi situ? Dia kan sama saya beda sekolah kak. Beda sekolah? Beda sekolah.
Yes. Oh, yang dewasa itu sekolah juga. Kalau yang dewasa yang kerja palingan tidak sempat pacaran tapi ngatur Kak begitu ya. Ya, salahmu juga, kenapa juga ini yang salah. Kan kayak ndak enak, ndak mungkin juga kok langsung kayak saya lambusang begitu ya. Tanya toh, bilang Iya. minta maaf. Saya tak cocok dengan Anda, saya tak suka dengan sikap Anda. Biasanya itu saya- hakmu. Langsung ku blok saja kalau ndak aku suka. Jangan. Tanya toh supaya dia sadar diri dan introspeksi diri. Ndak kan kamu mau juga lanjut ke. Nanti dia bilang dikasih Berteman harapan. bisa. Ndak kan, ndak mau teman. Kalau cowok ditolak itu atau kayak sudah ditanya begitu, malah dia kayaknya yang bakalan jauh Iki. Dan masih mending kalau saya yang blok duluan, kalau dia yang blok duluan. Enggak, kok kayak ini. Saya kemarin. Kapan kan? Nggak ditolak. Kalau saya tidak pernah di blok Nggak pernah, saya ditolak dong. Nah. Iya. Jadi yang sama bicarakan ini, semua orang kan punya beda-beda ya, karakter beda-beda. Apalagi kan sempat dibilang sama teman, nggak mau coba pacaran dengan ini yang lebih dewasa seperti saya. Itu kan tergantung dari ini, sebenarnya belum dapat chemistry-nya ya, Iya. belum kenal juga. Dan perasaan memang nggak bisa dipaksa, iya kan? Tapi ndak menutup kemungkinan lah nanti. Ndak menutup kemungkinan nanti Apa? dicoba Dicoba apanya? pacaran sama yang lebih tua begitu Kak. Maksudnya ngomong seperti itu respon buat saya Kak? Hah? Bukan Kak. Bukan. Oh, bisa iya bisa tidak. Bisa iya bisa tidak. Bisa ya bisa tidak? Iya. Waduh, ini semua kiri kanan jebakan ini saya rasa. Sebenarnya Kak, begini, Iya. yang kadang yang tidak semua kan saya bilang kan dewasa itu tidak menentukan umur, Iya. ya kan? Ada kadang memang seseorang tipikal yang kayak kemarin yang kita dapat itu terlalu keren sekali, sampai bahasa pun sampai ini pun. Padahal kita masih muda, kita mesti nikmati jiwa muda kita dong. Umur kita masih sekian kan? Iya Kak. Ini masih terplay jadi. Makasih dong. Oke. Jadi saya bilang tergantung sebenarnya karakter siapa yang kita dapat. Karena bahkan ada orang yang muda seperti Anda, Iya. dia tuh sok dewasa sekali. Saya tidak jika. Dan saya suka sebenarnya sama perempuan yang manja. Karena apa dia? Karena manjanya dia seakan-akan terasa bahwa dia tuh butuhkan kita. Itu dia. Apa yang dia tulis itu? Gila-gila gitu. Panjang. Sumpah. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Anda ini Iya, Kak. ke depan bisa saja berpacaran dengan Yang lebih dewasa. yang lebih dewasa itu, dan ada kemungkinan dengan saya ya. Iya ya. Oh iya. Ini kode atau bagaimana? Tidak. Tidak ya. Kalau kode, bilang kalau kode supaya saya juga ini kode atau bukan? Bukan Kak. Oh, bukan. Enggak, saya cuma tanya saja. Tapi ini terpublik loh, ini terpublik. Iya Kak. Terpublik. Jadi nggak mungkin lah. Saya yakin bilang, oh saya mungkin bohong, aku nggak mungkin bohong karena ini betul-betul terpublik. Iya. Akan diupload di YouTube dan semua orang akan lihat. Jadi apapun yang saya bohongkan pasti otomatis akan ada di kolom komentar. Gitu. Jadi saya ngomong seperti ini bla 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 karena saya pikir itu nggak masalah buat saya. Kenapa? Apalagi bisa buat senyumnya manis Pak, bisa buat orang diabetes. Enggak. Iya emang senyumnya bikin betulan sumpah. Apa? Bisa buat senyumnya manis. Apa kamu bilang? Senyumnya manis Pak, bisa buat orang diabetes. Oh, senyumannya tuh manis katanya. Makasih. Tapi betul telalatnya yang lebih ini. Coba kasihin telalatnya itu. Nggak lengkap senyummu. Jangan. Itu kan jangan. Ya, karena pandangan pertama itu langsung saya lihat. Ya. Kebesaran kayaknya dia. Enggak. Pas. Pas di hati. Bisa saya pegang, Pak? Oh, tahu asli atau tidak bisa saya pegang? Oh jangan, nggak boleh. Lo murin, bukan murin. Bisa dipegang? Enggak. Astaga. Mau cek asli atau tidak itu. Sempat. Saya saja aku bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi Asli. ya. Nanti saya ketemu sama Pak Mamamu deh. Bilang ini asli atau bukan. Tapi saya pribadi saya suka itu langsung ketemu dengan
Orang tuanya. Orang tua. Nah, karena apa? Kalau misalnya pas mau keluar, dia kan sudah jalan sampai ini kan Iya. ada kepercayaan. Jadi Anda tidak harus takut lagi begini. Nah, soal kesukaan kan itu tergantung sebenarnya. Tergantung Kesukaan cowoknya maksudnya. Tapi cowokku begitu. ceweknya, kesukaan ceweknya nongkrongnya bagaimana sih? Tipikal nongkrongnya. Iya. Bergaulnya bagaimana? Karena pergaulannya itu banyak. Saya saja komunitasku banyak. Iya. Organisasiku banyak. Dan saya tahu kok pergaulan-pergaulan yang macam seperti itu. Tapi ada yang kadang memang yang melebihi batas. Iya. Melebihi batas. Ada ini yang melebihi batas atau tidak? Enggak kak, wajar Ji. Wajar sih. Wajar itu. Apalagi teman-temanku dikenal sama orang tua aku tuh kak. Itu kan ada problem. Iya. Dan mungkin lah orang kamu juga. Kalau dia sudah tahu bilang jelek, pasti dia larang. Iya kan? Makanya kalau kumpul diizinkan Ji. Oh, diizinkan Ji. Selagi temanku masuk, dilihat, oh oke, yang ini jemput, jalan nih. Iya, harus seperti itu. Tapi kan nggak boleh ganti-ganti. Terus nggak boleh jual-jual karena itu kata tetangga tuh kadang. Ya itu yang kadang yang kutakutkan, apalagi temanku kan nggak mesti bilang ini yang setiap hari jemput kak, Itu karena pasti teman, ganti. Itu karena Iya. dia punya ini tuh nak. Makanya cari yang tetap. Cari cowok begitu. Hah? Cari cowok begitu. Ya harus cowok. Ya harus cari. Ya, Mau betan. cari cewek apa? Nggak mungkin. Iya. Jadi, itu. Kenapa kata gini saya kali gara-gara ini orang? Sumpah. Jadi kenapa beroleh sampai ke sini ya? Jadi ya cari cowok, cari cowok. Anda harus pacaran juga sih, tapi komitmen ya itu oke. Karena apa ya? Kalau buat saya sih pribadi ya beda-beda sih. Ya, pokoknya cari cowok supaya tetap itu. Jadi tetangga itu oh ya itu terus. Yang paling pertama yang terpenting itu bukan cuma cinta kamu saja, tapi suka sama keluargamu yang terpenting. Oh iya. Percuma dong dia suka sama percuma kalian pacaran tapi dia nggak suka sama keluargamu kan percuma. Kalau buat sekarang kan kayak masih takut kak buat kasih kenal sama keluarga aku. Kan kayak pasti udah bilang orang tua aku, masih kecil kok, bukan saatnya pacaran. Saya bilang tidak harus pacaran. Oh iya sih, tapi pasti kan orang tua kayak pemikirannya aneh-aneh. Kenapa? Kayak bilang cowokmu pasti jemput kau tuh. Bilang saya teman tuh. Pasti dia pikir kayak tidak mau jujur dulu ini anakku. Kalian kan teman. Tapi kan pemikirannya orang tua Yang penting beda. teman. Biasa aja teman itu. Daripada saya ganti-ganti cowok, mending satu orang saya sering jemput saya teman kok itu. Suruh tanya saya tuh si cowok bilang ini teman kok daripada beda-beda. Apalagi jauh saya kena mata. Dia coba beda. Oh pakai kata oke. Menurut kakak tidak mau pacaran sama saya gitu. Kutanyakan ini. Kayak ini kak. Kenapa? Bilang itu kak. Mas tidak pernah melarang podcastku. Dia memberikan pertanyaan bahkan Batman. Jadi kira-kira udah mau pacaran sama saya kak? Betul tidak? Tadi itu. Ada logisnya, Iya. iya kan? Awalnya kan bicara, suka sama, rasa suka, ya ada, ya kan? Nah, Anda pun seperti kamu tadi, ya bagaimanapun di karakter temanku, saya tidak bisa sebut kak. Yang paling penting itu dia suka sama saya apa tidak, itu Iya. kan? Jadi, ya, tidak tahu juga sih. Itu Kan tidak boleh juga langsung ditentukan tuh. Iya karena kan Harus saya kan kenal dulu dulu. sendiri. Sekarang punya sendiri, cuma sendiri. Oh sendiri Ki? Iya. Kira ada pacar tak? Nggak ada lah, nggak ada pacar, nggak ada pacar. Kalau ada pacar kok dia bakal pasti marah-marah kalau ngobrol-ngobrol begini. Karena kemarin sempat dapat cewek, praktis sekali dekat sama cewek ini. Cemburuan di. Jadi nggak bakal bikin podcast begini ya kalau memang ada anu. Apa sih nih? Apa ya mas? Mau sembarang? Mana bilang? Apa yang masih mau kok? Nah balas kan? Jadi kalau pacar saya nggak ada. Dan saya kembali saya bilang, saya orangnya ini ceplos-ceplosan di saya. Saya nggak mau bohong karena aku pikir buat apa bohong? Kalau memang yang saya katakan itu yang buat bisa saya nyaman, kenapa tidak? Nah ibaratkan juga menyukai seseorang ibaratkan judi buat saya.
ya ditolak, kadang ya diterima, alhamdulillah. Kayak kan judi, menang kalah, ya kan? Iya. Seperti itu Ji. Jadi sudah resiko. Kan kayak sendiri kak. Enggak sih? Lihat teman tanya apalagi di TikTok, ya Allah. Ya Allah. Iya, kadang lihat teman itu sama cewek ya kita cemburu lah. Maksudnya bukan cemburu, tapi kadang kita malah sepi. Kadang bonceng teman, kadang sih ada teman perempuan juga saya bonceng mereka, tapi tidak mungkin lah saya bonceng seterusnya dia. Iya. Tidak mungkin lah, karena juga pacarnya, ada juga temannya. Ya, enggak. Kenapa bisa begitu? Kita memang enggak merasa sepi apa? Tidak, malahan enak kurasa karena bebas. Bebas ya? Oh, bebas. Dari yang marah. Kemarin juga saya seperti itu, bisa bilang bebas, saya kesana kemari, tapi ada momen tertentu di mana saya merasa sepi. Apa ya, tidak pacaran tapi kayak ada someone begitu. Kayak ada orang yang kayak setiap hari dikabari. Biar mau tidak pacaran. Biar mau tidak pacaran. Memang seperti itu sekarang. Iya. Iya, ada orang yang dekat begitu, Iya. saling berkabar begitu. Biar mau tidak pacaran. Iya. Iya. Apa sih? Oh dia. Bukan. Oh, bukan. Tapi kan itu begitu kadang perasaan timbul lah. Iya, tapi kayak tetap dia juga jaga jarak, bilang memang ndak mau kak dulu sekarang. Kenapa tidak mau? Kayak Dari corona jaga jarak. Jaga jarak. kayak saya tuh ndak suka ke pacaran kalau kayak memang ndak aku kenal, kayak ndak pernah pak sama dia seling gitu, kayak cuma chatan biasa, ndak suka kak. Maka Sekarang saya tanya, sukanya pacaran dengan orang yang baik sama orang yang tidak pernah ada, maksudnya Yang- flashback kemarin baik terus. Iya. Nah, kalau misalnya flashback kemarin jelek, tidak mau. maksudnya saya terima dia. Maksudnya misalnya ya, ini seorang cowok nih, ada dua Iya, kan, ada iya. dua tipikal cowok. Yang satu ini cowok tidak pernah merasakan namanya nikmat Pacaran. bukan nakal, dia tidak pernah nakal. Iya. Nah yang satu ini dia punya kisah, dia pernah nakal. Tapi berubah. Iya. Kalau saya pribadi lebih pilih kak yang pertama tadi. Yang mana? Yang kayak memang dia ndak pernah nakal. Tidak pernah nakal. Ya karena kan yang gue takutkan sikapnya bakalan balik lagi. Bakal balik lagi. Karena kan sikap susah berubah. Betul. Dan pergaulan di luar itu banyak macam-macamnya. Iya, makanya. Dan untuk kemungkinan hanya Anda saja yang ditemani sama dia. Terperangkap dengan zona nyaman itu sangat luar biasa. Sakit sekali. Itu. Jadi satu kali dia merasakan dan Anda pada saat di posisi tersebut dan dia merasakan rasa nyaman sama zona nyaman, sudah Anda terjebak. Tapi Bye-bye. alhamdulillah sejauh ini kalau terjebak rasa itu kayak bisa diatasi sendiri. Ya pasangan Anda nantinya yang tidak pernah nakal. Karena begini buat saya, Iya. satu kali orang ya sih mudah-mudahan jangan lah ya. Ya, Mudah-mudahan nggak boleh. Tapi kadang orang baik tersebut kadang karena saya pernah di posisi tersebut. Saya dulu tidak pernah ini bucin sekali kak. Tapi gara-gara di ini ke sama cewek dulu tuh, bos sudah saya membludak situ sialnya. Jadi saya balas dendam, saya rasakan semuanya. Karena gara-gara satu orang. Nakal dia langsung Nakal, gara-gara saya. cewek begitu. Nah, lama-kelamaan saya pikir wah, dia kan habis waktu dia empat itu. Jadi sudah Kayak dendam tapi dibalasnya ke cewek yang lain. cewek yang lain. Saya pernah di pos tersebut. Iya. Jadi lama-kelamaan saya pikir waktu habis toh. Iya. Waktu habis. Kebuang-buang. Mending kejar, Jadi, sudah dari situ saya nggak mau ini lagi. mending kejar cita-cita tak daripada kejar yang seperti Dan itu. kalau soal jodoh kan soal saya suka pasangan itu kan Iya. tetap nggak tahu kedepannya siapa, nggak pernah tahu. Lagi pula kalau misalnya ndak mau cari, bisa jadi carikan sama orang tua. Kenapa? Dijodohkan. Jangan. Memang kita nggak bisa apa cari sendiri. Ya sempat pilihan orang tua lebih bagus. Kan sempat. Kan dilihat dulu. Ngapain mau dilihat kalau sudah dijodohkan? Tidak bisa lagi memilih kalau sudah dijodohkan. Kenakan dulu saja, jangan yang langsung kayak oke kasih jadi begitu. Jangan kayak langsung bilang kayak tetapkan bilang kayak langsung dikasih jodoh, saya maksud kok kayak kenalan saja dulu. Kenal saja. Kalau memang udah cocok sudah nih, nggak usah dipaksa. Nah, tahu nggak pacaran itu seperti apa? Itu pacaran apa? Ya pacaran cuma kayak sebagai mood booster biasa begitu kak, mood booster kayak penyemangat begitu. Penyemangat, Iya. penyemangat ya.
penyemangat. Oke. Apa? Apa itu kak? Oh. Apa? waktu. Oh. Nah, jadi ini ya. Penyemangat ya. Nah, kalau menurutmu, ya sih kadang orang tuh punya pendapat tersendiri. Iya. Kalau saya sih sendiri pribadi ya, ini jujur aja saya. Kalau saya pribadi, saya nggak mau pacaran lagi. Tapi menuntut. Tapi nanti bakalan sama begitu ya. Maksudnya kayak Anda bisa hidup sendiri, bakalan sendiri jika saja. Enggak. Di dalam pikiran saya tuh, saya nggak mau pacaran lagi. Saya lebih suka berteman dengan seseorang. Gitu. Dan sambil mencari siapa yang saya temani nyaman, sudah saya fokus satu orang, sudah. Saya cari uang buat dia. Kitanya fokus, dianya yang enggak. Kitanya yang fokus, dia enggak. Ya tergantung kan ada planning juga, jadi mungkin lah saya mau habiskan juga waktu buat dia kalau dia sendiri yang tidak ini sama saya. Jadi lagi di fase mencari kak. Masih mencari dan mencari, itu sudah jelas. Ya. Semua orang sedang mencari. Anda pun seperti itu. Ya. Anda tidak bisa bohong sama saya kalau misalnya Anda berhenti untuk mencari. Anda tetap mencari. Iya kak. Siapa sih yang tidak mencari yang nyaman dan Iya. dia kan bahagia. Semua orang mau bahagia kan? Mau. Iya kan, saya pun seperti itu. Dan itu maksud saya tidak mau pacaran karena saya lebih suka komitmen, menjalani hubungan sebagai teman, fokus dengan karirnya dia, fokus dengan karirku, yang penting saling komitmen. Sudah, itu yang lebih saya suka. Nah, kalau ibaratkan jodoh kan pacaran belum tentu jodoh. Tapi kan kayak anak-anak zaman sekarang itu tuh anggapannya komitmen itu tuh bullshit begitu. Bullshit zaman sekarang. Iya. Nah, karena mereka pikirannya bullshit. Tidak kak, memang karena kayak teman-teman lah, taunya jadian kita sama yang lain. Nah itu saya pikiran sambil begini. Nah sekarang umur sekian tahu tidak namanya seperti itu komitmen? Tahu tidak? Enggak kak, masih kurang ya. Nah itu mereka nggak tahu. Mereka tuh komitmen apa tidak? Mereka selingkuh karena mereka nggak komitmen. Tapi kan sudah saling tahu. Hah? Kayak sudah saling tahu. Iya saling tahu nggak cukup. Nggak cukup itu. Iya. Saling tahu tuh nggak cukup. Nah sekarang saya lebih begini. Lebih bagus, toh itu kan setiap orang sih beda-beda karakter memang, beda-beda Iya, karakter, beda-beda karakter memang, dan hal yang wajar. Kan jika temannya si Ananda, si Anida. Anida, Anida. ya, Anida. si Anida berpikiran seperti itu. Iya. Nah itu enggak masa haknya dia, karena haknya dia. Mungkin dia saja yang kurang beruntung, karena kalau saya pribadi sih, saya punya umur kan ini, iya kan? Siap menikah. Iya, jadi untuk fase untuk pacaran, untuk habiskan waktu pacaran tidak ke situ ke saya. Jadi mending saya ingin satu orang saya fokusi, sudah saya habiskan waktu saya buat sama dia dan iya. Tapi punya orang spesial sekarang kak. Kenapa? Punya orang spesial. No, Banyak. tidak ada, Nonton nanti kak. tidak ada. Iya kan? Memang tidak ada. Oh, yang enggak ada. Tidak ada. Kemarin saja bareng sama teman kan ada temanmu juga, Oh. si Vera dengar pasti. Dia bilang sama saya, dia karena begini, Fer, saya bilang begini kan, dia tahu mau main gitu, Iya. supaya saya tidak terlihat sendiri begitu. Wow. Ya karena teman itu kadang nggak gue, mana temanmu ndak? Coba buka di Instagram pun tidak ada foto cewek pun satu tidak ada. Enggak ada sih juga. Tidak, Memang enggak ada. memang tidak ada. Dari dulu history tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kalau postingan enggak ada memang yang mau posting kayak begitu. Enggak ada mau posting. Kayak misalnya sama cewek atau cowok. Paling sama cewek kayak bertiga. Iya, pasti pandangannya ada yang pacaran aja mendekati deh. Nggak pernah ada. Dan berani ngobrol karena ini kan pabrik ini. Memang tidak ada sekarang. Jadi seperti itu. Orang beda-beda memang kan pemikirannya Iya. beda-beda. Pemikirannya beda-beda. Anda pun berbeda pemikiran. Iya, Kak. Kalau menurut Anda bagaimana Apanya? soal pacaran? Kayak masih minim banget kakak kita soal pacaran. Kayak palingan anggapanku pacarannya kayak jalani hubungan dengan status. Kayak gitu. Kayak gitu deh. Karena Anda selalu pacaran dengan sebaya Anda, jadi pikirannya di situ terus. Yes, ngestek di situ. Coba pacaran dengan yang agak lebih dewasa supaya pikiran Anda bertambah lagi. Nanti dicoba kak. Terusnya begitu. Jadi
umur 18 tahun belum tentu sejalan pikiran. Umur yang dewasa belum tentu mereka tuh sejalan pikiran. Bisa jadi yang lebih muda, Dik. Hah? Bisa jadi yang lebih muda juga. Iya, tergantung dari sikapnya masing-masing. Satu dia yang buat pertengkaran, selalu saya tanya. Apa yang selalu buat pertengkaran orang? Kalau menurut sih komunikasi begitu, Kak. Kalau sering bertengkar gara-gara kayak jarang baku kabar begitu. Kalau dia sudah jarang baku kabar, ngapain jalan? Putusan saja. Mungkin ceweknya lagi sibuk atau cowoknya Iya, juga. kalau memang ini orang tidak ada kabarnya, memang Iya. ngapain jalan? Putuskan saja, kan masih hakmu. Oh iya, Kak. Nah, apalagi kira-kira yang buat selalu pertengkaran di dalam hubungan? Cemburu. Cemburu karena apa? Misalnya dia lebih dekat sama cowok lain atau cewek lain. Satu yang paling sering orang buat pertengkaran, handphone. Kalau lagi sama. Bukan lagi sama, itu handphone. Begini, pacaran yang dibangun itu masalah. Pacaran yang dibangun itu ya kepercayaan. Ngapain percaya handphone pasanganmu? Sama halnya kamu udah percaya dong pasanganmu. Tidak, nanti gatal ke sama cewek lain. Gatal ke sama cewek lain, jadi harus diperiksa. Nah, data sama cewek lain. Ya sering-sering sama lah, habisin waktu bareng-bareng supaya tahu aktivitas sama pacarmu seperti apa. Kenalan sama temennya, Dik. Iya. Tidak harus. Nah, tidak harus periksa handphone. Sering-sering bareng ya. Iya. Nah, karena kalau kita periksa handphone, yang ada itu pasti cemburu ini. Tapi menghadapi kenyataan lebih enak. Karena kalau periksa handphone itu tidak memandang kenyataan. Tapi kalau dia langsung jalan ke orangnya tersebut, berkenalan dengan teman-teman, itu artinya sudah menghadapi kenyataan. Karena langsung sama orangnya. Itu dia. Habis waktu saja ngapain sama handphone? Kalau saya sih nggak setuju. Kalau saya pribadi kan, Iya. saya tidak pernah periksa pas teman-teman saya tidak pernah saya mau periksa handphonenya. Karena aku pikir itu privasinya dia punya privasi sendiri. Saya tidak boleh ganggu dong. Nanti pada saat jadi istri baru diperiksa. Ini masih status pacaran, apalagi teman, tidak boleh saya ganggu privasinya orang. Anda punya privasi, Iya, dia juga. saya punya privasi. Tapi kebanyakan ya sekarang cowok begitu. Mau semua nak tahu yang minta password IG. Iya, itu saking egoisnya. Buat saya sih yang begitu, bullshit. Dia minta semua. Kau bisa bertanggung jawab tidak pada saat? Iya. Nah, itu. Karena begini, Anda punya masa depan. Iya. Saya tidak mau halangi masa depan Anda dikarenakan saya suka sama Anda. Teruslah berjalan, tetap saya jaga. Gitu. Intinya kan kayak saling percaya, saling komitmen saja. Nah, kalau misalnya saya pegang semua passwordmu, ada orang DM, job DM, cowok DM, saya bilang, tidak bisa. Saya halangi masa depanmu. Iya, Kak. Kalau itu punya masa depan, tidak bisa dihalangi. Malahan pasanganmu yang harus support kamu untuk masa depanmu. Itu makanya ndak dosa pacaran dulu. Bukan masalah Anda pacarannya, tapi buka pikirannya. Iya. Pacaran itu tidak harus senang-senang saja, tapi yang bisa Menanggapi. Apa? yang jaga kamu, Yang bisa tapi menjaga. bukan menekan. Oh iya. Jaga. Yang bisa menjaga. Jaga dan menekan itu beda. Jaga kan kayak lebih lembut. Iya, kalau menekan lo tidak boleh ke sini. Posesif itu ya posesif. Itu beda. Jadi yang bisa jaga kamu dan betul-betul bertanggung jawab. Ya, Kak. Bertanggung jawab karena apa? Ada apa-apamu, dia bisa bertanggung jawab sama keluargamu. Itu jadi itu kalau saya sih jadi ya buka wawasanmu seperti itu. Karena kalau misalnya kalau soal pacaran mau pacaran semua ya begitu terus tidak ada perkembangan. Nah, jika Anda memang tidak ingin berpacaran dengan yang lebih muda, bertemanlah dengan yang lebih tua. Bertemanlah dengan yang lebih dewasa. Karena yang jodoh dewasa lebih mengayomi juga biasanya. Kan namanya jodoh enggak menutup kemungkinan. Orang pacaran sampai 8 tahun pun belum tentu jodoh. Wow, Berteman lamanya. kadang cuma seminggu, namanya jodoh akan sama. Itu banyak terjadi di sosial media, di Instagram bisa dilihat tuh. Iya, Kak. Heeh. Yang 8 tahun pacaran putus deh. Temanku 8 tahun pacaran. 8 tahun pacaran. Dan nikah nikah. Sebut namanya. Hah? Sebut namanya, Pak. Jangan Pak. Nah, lihat ini. Nah, jadi buat saya tuh, kalau saya pribadi kan seperti itu. Iya. Jadi saya sih saran buat buat cyanida. Anida, Pak, Anida. Hah? Anida. Dia cyanida karena dia seperti racun buat saya. Iya, ada teman-temanku saya ingatkan racun. Indah. Jadi enggak ini sebenarnya saya ngobrol kan kayak los-los kerja. Iya.
Ya itu. Ayo coba kita buka mata kita. Buka mata kita, bukan cuman pemikiran kita saja yang kita lihat, tapi buka mata kita lebih lebar. Karena di depan itu masih banyak sesuatu hal yang sangat luar biasa dibandingkan dengan yang kita pikirkan saat ini. Masih banyak di depan sana yang menanti. Masih banyak, masih Banyak sekali. banyak sekali. Dan kebahagiaan itu sangat sederhana. Tidak usah terlalu bilang, oh saya bahagia harus sama ini, enggak. Kebahagiaan itu sederhana, sangat sederhana. Dan kadang kita nggak sadar bahwa kita lebih bisa bahagia dengan orang, oh ternyata orang yang kita sangka-sangka. Dia datang. Dari tahu. Iya kak. Dari tahu. Betul. Dan itu pun saya pribadi, saya jalan sama teman-teman semua, saya nggak tahu bilang apa akan samakan dengan ini. Tapi kalau saya itu juga kalau nggak jelas satu orang sudah nggak bakalan saya bati-bati. Tinggalkan cari yang baru. Hah? Tinggalkan cari yang Kalau baru. nggak jelas ngapain mau bertahan? Iya sih. Kalau udah, misalnya dekat sama seseorang, itu orang nggak jelas, Iya. buat apa bertahan? Bikin bawa waktu. Iyalah, anda mau bahagia kan? Mau dong. Cari yang jelas, itu. Iya, cari yang serius, Bukan cuma serius saja. yang setia. Nah, banyak orang serius tapi nggak jelas rasanya, bikin cuma tak gantung ya. Iyalah. Nah, selama terus ini juga, menurut anda kan? Iya. Kan ini kan saya baru ketemu pak. Tapi kayak teman sekali begitu. Tapi sebenarnya sudah ini kan baru ketemu kan? Iya. Baru ketemu. Tersugesti nih pas sama kita itu. Hmm? Tersugesti sama kita. Tersugesti apa? Dengan ilmu apa? Ilmu apa? Oh ada yang magic di. Magic ya. Magic. Menurutmu saya ini bagaimana menurut pandanganmu? Aku bilang ini. Iya bilang saja nggak apa-apa santuy. Saya juga selalu kok menerima kenyataan mau dijelekin mau di apa terserah. Ya kita baik, terus bagus, gagal juga. Alhamdulillah. Kenapa nggak ada perempuan mau sama saya? Kita aja yang tidak mau membuka diri mungkin. Sama buka diri, tapi mereka nggak jelas. Berarti tunggu waktunya saja datang yang lebih baik. Atau kita mau tahu anak? Atau kita mau tahu? Jangan pada pak, nggak boleh paksa orang. Kau kamu udah gimana ini? Berkan partai jebakan. Kenapa kah? Kenapa apa kak? Kenapa apa? Menurut Pak, saya kenapa kira-kira? Saya suka kalau cara tak bicara begitu. Iya. Kayak wow. Kita kan memang saling begitu, kita harus saling berbagi cerita. Kita ambil sisi-sisi positifnya, buang negatifnya. Iya. Seperti pun penonton yang melihat ini dan mendengarkan, pasti mereka tahu yang mana sih yang bagus saya ambil, yang mana sih yang bagus saya tidak terambil, atau harus kayak dihipnotis. Janganlah sembarang ya. Tidak bisa. Hipnotis itu semua orang bisa dihipnotis. Iya. Tapi ada yang susah dan tidak. Itu dan tergantung. Kalau mau ya bisa, kalau tidak ya tidak bisa. Gitu. Kalau misalnya tidak mau mudah dihipnotis, jangan sering lapar, jangan bengong, jangan sampai tidak fokus begitu. Itu mudah dihipnotis itu. Itu rata-rata orang yang sering dihipnotis di sentral itu, mereka di sentral kan kejadian karena mereka lapar. Stres juga mungkin di jalan. Iya, seperti itu baru panas kan, jadi buyar pikirannya. Iya. Sudah tinggal tepak. Sudah. Jadi kalau caranya kak ditangani yang seperti kayak langsung ditepuk, langsung kita hipnotis. Enggak, kalau misalnya pada saya ditepuk jawab, Pak. Ya kenapa? Ya saya tahu. Sudah. Atau jangan kayak terdiam saja. Atau kayak refleks langsung jadi kasih begini. Iya. Oh, Itu tips. dia. Tips. Itu dia. Jadi jangan cuma pasar saja. Kalau pasar sudah kena. Wow, diambil semua. Diambil semua. Bagus kalau barang-barangnya diambil. Kalau kau dibawa terus, kita nggak tahu. Bah, itu bahaya ya. Sabar. Apa? Pelakunya. Ya, saya bisa menghipnotis seseorang. Bisa benar-benar. Semua orang. Kita pernah di sentral tadi. Semua orang bisa menghipnotis. Oh kita pernah di sentral itu pak. Oh tidak, janganlah. Kalau yang anu kak, yang kayak baca pikirannya orang kita bisa. Hah? Baca pikirannya orang.
Kayak misalnya dari sorot matanya atau dari tingkah kayak gerakan tubuhnya begitu. Iya, kadang bisa, kadang juga tidak. Tergantung yang saya fokusin. Jadi lihat kakak. Kenapa? Kayak mau sama tuh langsung dibaca pikiranku. Emang pikiranmu apa? Sama tuh langsung dibaca kak. Emang pikiranmu apa? Nggak ada kak. Sudah, jangan malu. Saya tahu langsung sampai yang belakang-belakang. Tidak. Yang dipikir sekarang Ji. Tidak ada gitu. Dari sih kak. Itu terus kenapa takut? Jadi kulihat ini. Hah? Jadi kulihat. Lihat apa? Enggak mata tak. Demi kak. Kamu sering lihat di mataku. Semua orang itu bisa hypnotis, bahkan kamu sendiri itu bisa hypnotis. Nggak bisa. Buktinya saya sering perhatikan kau. Gombal. Tidak, memang seperti itu hipnotis. Seperti itu hipnotis, marketing, menjual dagangannya, bagaimana cara pelaku, ya cara menghipnotis, merayu otomatis. Iya kan? Kalau tidak seperti itu, bagaimana cara dagangan kita laku? Kalau misalnya saya tidak seperti itu, bagaimana caranya saya bisa dekat dengan Anda? Kayak harus ada curang sedikit. Harus ada curang sedikit. Harus Karena ada itu main. enaknya. Harus ada main belakang sedikit. Yes, bagaimana kira kalau misalnya, oh saya ini mau bisa dekat dengan Anda, kan kurangnya enak. Kan dari seninya. Nah kalau misalnya Udah seru. wah begini katanya kan. Kan serak. Iya lah toh. Jadi kemarin menurut Anda saya bagaimana? Kayak yang tadi kak, yang kita orangnya juga friendly, gagah, terus suaranya, caranya bicara, cara penyampaiannya bagus, terus unik, gondrong. Itu masuk tipe kamu apa tidak? Tidak. Tidak, oh tidak. Berarti tidak ada harapan ya buat saya. Nanti nak kalah cantik kak rambutnya. Apa? Gara-gara cantik mirip Mas. Tidak mikir sekolah. Astaga. Berarti tidak ada harapan lagi ya buat saya. Tidak ada kak. Tidak ada. Iya tidak ada. Berarti saya tidak usah mengharap ini. Nggak usah. Tidak usah ya. Iya nggak usah. Berarti saya tidak usah mengharap berarti. Urusanmu Pak. Hah? Kau kasihkan pertanyaan. Kau sendiri juga dong. Dia memberikan pertanyaan, baru dia lempar tuh, baru dia tidak bertanggung jawab sama anunya, perlemparannya. Berarti oke. Saya tidak harus lagi mengharapkan. Siapa namanya? Anida. Anida, Sanida. Tapi kita laki-laki harus berjuang ya. Iya kan? Oh, tidak boleh maksa orang, tidak boleh. Berharap nih. Tidak boleh. Hah? Berharap. Bukan maksudnya kan kita bisa berjuang, iya kan? Kembali ya kan? Tapi kita tidak boleh maksa orang. Jangan salah dia yang tidak usah, iya kan? Mau semangat balik ke bawah bambu runcing Pak. Ya. Tidak mau langsung ke Jadi menurutmu saya berjuang apa tidak usah? Tidak usah kak, daripada percuma. Percuma. Ujung-ujungnya ditolak. Ujung-ujungnya ditolak. Jadi sudah jelas kan ditolak ini. Kan lebih enak kalau ditegaskan langsung bilang nggak boleh berharap Betul sekali. daripada panjang akhirnya ditolak sih. Tapi lebih enak berteman sebenarnya. Iya kak. Karena kan teman itu dari tahu juga bilang jodoh apa tidak. Tapi kan kalau biasanya temen tuh kalau terus kita nggak suka sama dia tuh baru dia kayak kentara sekali suka sama kita. Ini cewek biasanya ilfil. Ilfil begitu. Ilfil bilang udah mau teman sama kau deh. Kayak nu suka kak bukan apanya. Nanti perhatian kak sama kau nukir aku suka aku padahal tidak sih. Makanya tuh deh. Makanya Bang Andri. Hah? Makanya Bang Andri tinggal gitu. Ini sebuah pelajaran juga sebenarnya. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman ya seperti yang dikatakan tadi, jangan terlalu perlihatkan dirimu bahwa kau cepat suka sama orang ya. Ya, cewek ilfil. Gitu orang. Seperti itu. Terus apa lagi? Tipsnya kak kayak apa ya? Iya, kalau misalnya, iya saya bilang seperti itu. Kenapa? Kenapa Kenapa ilfil begitu? ilfil karena yang itu ndak apa kayak intinya cewek itu tidak suka sama orang yang terlalu langsung. Terlalu langsung. Dia mau kayak pelan-pelan saja kita dekatnya Kontak. supaya kayak Itu ilmu Pak. Jadi kita Ilmu. Iya betul. ibaratkan kita mau naik ke atas, harus kita lalu di tangga ke bawah, di tangga pertama dulu bisa sampai ke atas. Pak. Jangan langsung. Jangan langsung. tapi kan Nanti jatuh Bang. Iya, jadi itu sebuah pembelajaran lagi. Buat kamu cowok-cowok ya, yang kata cewek ya, jangan langsung pelan-pelan bikin misteri ya.
Dari asing dulu dari tanggal bawah sampai baru sampai kita ke atas. Oh yes. Terus, oh memang begitu uniknya cewek ya? Kalau saya pribadi sih seperti itu. Terus cewek tuh suka sama cowok yang kayak misterius, yang maksudnya kayak ada cowok yang baru dekat nah cerita dirinya, ih apakah kayak gitu. Ada kan temannya seperti itu? Ada nih. Kita semua Terus. kita punya kayak kayak kan dia langsung cerita dirinya. Saya mau kok tuh jom mau dulu kayak pelan-pelan mau sakit cerita bilang dan kak bilang mau kak kesini ih pergi lalu Langsung nanya cerita. iya apa kau Pemikiranmu sama saya sama dengan pemikiran ini orangnya yang sudah terbayang. Siapa Bang? Coba. Itu jabat kamu. Tidak. Tulis sama banyak yang tulis. Bapak baca. Mau dia pastikan sama tidak sepemikiran begitu. Mau dia pastikan Wow. pemikirannya kau sama saya itu sama apa tidak. Coba pakai kacamata. Nah, coba lah. Mau saya bisik bisa nggak ya tulisannya? Saya bisik. Namanya lah. Nah, kira-kira tulisannya sama tidak? coba deh Tulisannya sama tidak? Baik terus Ki. Coba. Sama tidak tulisannya? Enggak. Sama tidak? Kenapa ada saya? Astaga. Itu jabat pasti itu jabat. Tidak. Kita sebut nama tuh. Iya. Sebut nama. Mau dia pastikan sama itu nama apa tidak? Iya, sama. Gitu. Kau di betul-betul. Oh sama Mi sama Mi kak sama Mi Sama di. iya Jadi sama Sama namanya. cocok sama Mi kak. iya, itu kan suruh disebut nama itu nak. Kau larang orang sebut nama. Tapi memang ada teman seperti itu. Baru ketemu dia langsung cerita semua masalahnya begini kedepannya begini. Ya cowok rata-rata yang begitu. Jadi cepat ilfil ya. Iya. Itu pelajaran itu buat kamu itu. Cowok-cowok. Iya bukan cuma cowok tapi teman saya pribadi. Teman saya tahu, tapi saya nggak mau sebut namanya, nggak mau sebut itu privasi. Saya ada juga temanku, walaupun kadang menyebalkan. Iya aneh, bukan bahagia sekali. Diterkai di komando satu. Ada memang seperti itu memang. Nah, jadi sebuah pelajaran lah nih. Kita tuh nggak boleh terlalu cepat memperlihatkan rasa suka sama seseorang. Misterius saja, iya. Tapi jangan terlalu lama kayak gantung juga begitu ya. Hah? Karena misalnya kayak cewek tuh misalnya PDKT-nya lama sekali tuh kayak lama mau kok kayak baku kabar, baku chat begitu lama-lama juga cewek bilang, "Ih, ku kenal mau kok terus ini cowok lebih cocok jadi teman." Jadi cowok kalau dapat mau kok waktu yang tepat kayak langsung begitu ya kayak nyatakan ini. Jangan terlalu lama juga, jangan terlalu cepat. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat ya. Iya, tunggu timing. Yang sedang saja. Apa itu? Masih enang. Oh iya kan. Siapa namanya? Anida. Nggak bisa kamu merokok kan? Boleh Pak, merokok. Hah? Boleh. Ada yang hukum merokok, nggak nggak Ya. copyright Ji. Tidak. Ini di korbuser merokok di. Kalau dia merokok kok jangan. Hah? Kok jangan. Itu bentar-bentar itu Iya merokok mah. Bisa aja merokok. Merokok maki. Wih merokok sekali. Ini tuh Jangan jangan. mas gue. Surat beri baru tidak bisa dalam diri rokoknya itu. Lihat ini coba ya. Perhatikan. Saya simpan seperti ini. Perhatikan nih. Perhatikan Mi kak. Saya simpan seperti ini. Saya simpan begini. Perhatikan. Begini dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambil. Bisa memang di tangan tetap. Jadi, coba yang koreknya. Yang koreknya. Jadi, ada alasan sih sebenarnya saya minta rokok. Ada alasan sebenarnya yang saya mau obrolkan sama Anda. Karena ada sedikit ini. Nah, Isa bilang pikiran itu sangat mempengaruhi manusia. Iya. Sangat mempengaruhi. Jadi apa yang Anda pikirkan itu bisa saja terjadi. Jauh lebih dalam kalau ngobrol soal ini, Anda pernah
punya pengalaman enggak masalah misteri? Iya, pernah. Pernah. Misteri yang kayak hantu begitu, Kak. Yes. Pengalaman seperti apa? Kalau yang baru-baru ini, saya lihat cewek di rumah. Terus kan itu hari sendiri Kak di rumah. Main HP, terus tiba-tiba itu cewek nangis. Wih, apa ini? Diam aja dulu karena bilang mamaku, Jangko kayak Jangko 4 tahun begitu ya bilang, ih siapa itu? Oh iya, jangan itu dulu. Kenapa saya bilang ih apa itu? Langsung ngomong itu baru sendiri. Aku kira saya mungkin adikku di sebelah menangis begitu toh. Langsung lari keluar sendiri, lari ke takut sekali tuh jadi ke rumah tetangga aku tuh. Di tetangga aku bilang, kenapa ku? Bilang tidak apa-apa Ji. Terus kayak ini saya kayak begini mah tuh, kenapa kok tidak apa-apa Ji? Kayak sambil balas chat, main ku chat mamaku, bilang mama ada kudar tuh, ih kesurupan temanku, depanku langsung muntah, bilang, ih kenapa kok tuh? Terus langsung dibawa ke belakang orang yang kayak pintar begitu juga tuh. Saya bilang ih ambil itu anaknya dari Wanda, saya nama rumah Wanda kan, ambil anaknya tuh dari Anida. Bilang ih kenapa? Bilang ih diikuti kok kau ini diikuti, tapi mungkin nggak bisa karena Masuki begitu ya, jadi temanku yang nama Suki. Terus kayak jadi kayak di situ kayak saya juga takut Kak, bilang ih nggak ikuti aja ini. Terus kalau lihat-lihat beda, tiba mamaku tuh mungkin kayak mau aja aku temani. Nah bilang juga beberapa orang mau aja aku temani itu, tapi lah siapa yang mau bicara sama mereka. Terus pernah Kak juga lihat yang kayak sosok hitam besar itu kayak 3 kali kayaknya itu. Itu hari kayak masih kecil Kak, udah kecil juga sih kayak SMP. Ini ranjangku kan dulu ranjang anak yang 2 susun, saya di atas pakai kelambu, dibawa kosong, udah ada orang-orang. Bangun Kak, kulihat baik-baik, ih siapa itu duduk di bawah tuh, kulihat baik-baik, ih siapa itu duduk. Tapi kayak kulempar bantal hilang, berteriak tuh mak, masuk semua mamaku, bapakku pergi di situ kayak nggak kasih apa namanya ini. Apa itu yang merah-merah bawang. Nah terus kayak baca nih mamaku bilang tidak Ji, kayak berusaha bilang enggak apa-apa Ji, bukan Ji itu. Tapi dia kulihat baik-baik kayak kulempar hilang. Jadi kayak kaget sekali Kak. Kalau betul itu penampakan. Kulihat kiper laki-laki. Hitam tinggi besar. Tapi nah kan stok genderuwo itu kan kayak besar ki. Tapi ini maksudnya kayak cowok tinggi besar begitu. Nggak sampai gendut Ji. Dia tinggi besar ya? Ya itu. Pernah ketemu? Sempat juga sih kemarin ada bilang teman, ada itu namanya setan, namanya Talongga. Tinggi katanya. Nggak datang gitu kalau dibicarakan Ji. Nggak datang Ji. Tidak Ji, karena pernah kayak kita percaya sama mereka, tapi tidak harus takut. Iya. Karena dalam Al-Quran itu ada namanya setan seperti itu, yang memperlihatkan dirinya itu namanya jin. Kalau yang bisa perlihatkan diri tuh kuat Kak? Jin itu. Jin? Karena setan itu nggak bisa? ada dalam diri kita. Oh. Nah, Tuhan kan menciptakan manusia itu sangat sempurna. Iya. Iya kan? Bahkan malaikat dan setan cemburu dengan manusia. Iya. Iya, karena secara logisnya manusia itu sempurna. Jadi setan itu sebenarnya ada dalam diri kita. Setan dan malaikat, hati baik dan jahat kita. Dan yang nampak tersebut adalah jin. Kuat Kalau Kak? menurut saya. Bisa dilihat Kak? Bisa dilihat? Enggak. Kenapa? Bisa dilihat? Enggak. Kenapa? Lagi sempat bisa dilihat. Saya cuma ngobrol saja. Jadi saya bilang seperti ini. Ada kata-kata anak kecil dulu waktu masih kecil. Kalau kau berani sama yang seperti itu, Dia nggak berarti berani. kau takut sama Tuhan. Tapi kalau kau takut sama yang seperti itu, kau berani dengan Tuhan. Tuhan itu menyuruh kita untuk tidak takut dengan mereka. Yang takutnya cuma Tuhan saja. Tapi tetap kita percaya bahwa mereka ada. Kita harus percaya bahwa mereka ada. Tuh kan, jamu kok begitu ya kasih lihat, kita takut Ki. Itu kan takut. Enggak maksudku kayak siapa itu kayak kesannya. Saya pernah ketemu dengan teman Indigo. Iya. Dia bisa lihat seperti itu. Iya. Dia kasih lihat Kak,
Bah, di sini ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Iya, yuk. Dia sebut ini, oke. Saya panggil orang keesokannya di tempat tersebut, saya panggil orang yang tidak tahu apa-apa. Saya hipno dia, saya sugesti dia, saya naik alam bawah sadarnya dan berbicara. Apa yang saya bilang, apa yang kau bisa lihat tidak bisa dilihat dengan orang yang normal. Ternyata sama jawabannya. Dia lihat juga. Dengan persis bentuk seperti itu. Saya bilang seperti ini, kok bisa ya? Sama jawabannya, padahal si indigo ini orang yang bisa lihat. Nah ini orang normal, tapi saya hipno. Kasih dalam bawah sadarnya. Berarti semua orang bisa lihat, Ji. Sebenarnya terkecuali dari mereka saja sebenarnya. Itu kan sebuah mukjizat juga. Iya. Mukjizat juga masalahnya. Apa itu, Kak? Masih asik cerita kalau asik. Oh ya. Oke. Jadi menurut Anda percaya dengan yang seperti itu? Sebenarnya enggak mau aja percaya, tapi karena saya lihat berarti Ya memang di Al-Quran itu ada. iya, saya harus percaya begitu. Di Al-Quran itu ada. Nah sekarang saya pertanyakan begini, Anda percaya bahwa pocong kuntilanak berbentuk seperti itu? Kalau yang seperti itu saya belum pernah lihat, tapi kalau yang cewek kayak kunti itu menurutku memang bentuknya seperti itu. Cuma dari yang pernah aku lihat, dia tidak itu mukanya tidak jelas begitu. Jadi begini, ya sih, dunia gaib itu ada, dan di alam gaib itu ada. Tergantung kita sebenarnya. Memang sih kita nggak usah tegur, tapi kita percaya bahwa mereka ada. Kita percaya saja mereka ada. Tapi selama mereka tidak mengganggu kita juga tidak usah urusan mereka. Iya. Gitu. Dan kita tidak usah takut dengan mereka, karena yang kita takut itu cuma Tuhan. Tidak boleh takut. Iya. Karena biasanya tuh yang gitu tinggal di barang yang antik, beda Kak dia. Beberapa. Kayak dia aku rasa sesuatu. Antik. Mata seperti kipas kecil. Yang mana Pak? Yang Tas. gitu. Yang ini? Yang bukan satu, yang sering posisi begini. Oh ini Pak? Oh iya. Ada antik-antik dalam. Anda bukan sih. Apa saya tinggalkan ini dulu di dalam gambar. Maksudnya mau open nih? Iya. Yang sudah kemarin. Nah, oke. Jadi barang-barang antik. Saya sebenarnya suka dengan barang-barang antik. Suka sekali dengan barang-barang antik. Betul saya bawa. Pegang beka. Hah? Pegang nggak? Mau pegang? Ini apa Kak? Gucci? Gucci. Bisa dibuka? Bisa dong. Ada isinya tuh. Nanti jadi. Ada memang. Apa Pak? Batu. Oh. Gosok dulu. Pak. Ini isinya. Itu apa Kak? Batu apa? Ini orang bilang muntak besi. Muntak besi. Iya. Kenapa? Berasa Pak, itu berasa. Oh iya, kan. Gunanya? Muntah besi. Jadi muntah besi itu beberapa orang percaya sebagai kebarang. Kalau orang Makassar, Sulawesi bilang pulau besi. Kulo besi. Pernah dengar nggak? Enggak. Yang artian kacang-kacang apa namanya? Apa itu? Kacang. Ada itu lupa ya namanya, pernah sebut orang. Kacang. Kacang yang kayak tidak bisa hancur, apa namanya tuh? Apa ya? Magori. Bukan. Nah, kacang ini ya, buah-buahan ini, sayur-sayuran. Ya kan? Kayaknya bentuknya kayak gitu. Harumnya kayak yang parfum dari Mekah. Kayak parfum dari Mekah. Jadi ini namanya muntah besi. Menurut orang, kepercayaan orang itu katanya kalau yang pegang kebal katanya. Kita kan suka suka sulap terus yang ekstrim. Itu mungkin cukup membantu begitu Kak? Tidak. Saya cuma saya kan penjual. Oh, penjual barang antik. Tidak. Jadi sebenarnya semua itu ada dalam pikiran kita. Manusia sangat hebat, sangat hebat. Ada kekuatan yang ada di dalam diri kita. Ada. Jadi seperti masalah hal gaib, ya kan? Anda takut, Anda semakin akan takut. Karena Anda pikir Anda takut. Coba Anda pikir takutnya. Tidak, maksudnya sekarang kan tidak terlalu nih, karena kan kayak
ih sudah melihat Ki, bukan sekali 2 kali, banyak kali Mi. Banyak kali nih. Iya, jadi Tapi kayak kenapa takut paling? itu kan masih awal-awal juga tuh, apalagi kalau sendiri di rumah. Biar aja Mak lihat. Ibaratkan begini, ini kan merokok kita, nih merokok kita. Sugesti Pak baru dia dikasih begini Pak. Mau nanti dikasih begitu ya? Enggak. Ini kan, ini logisnya panas apa tidak nih? Panas. Yakin? Panas. Yakin? Yakin? Pernah merokok? Enggak. Nggak pernah? Nggak. Panas apa tidak? Panas Ki. Hah? Panas kalau yang itu yang apa namanya bara apa? Panas? Panas. Hah? Kayaknya. Kalau itu, Namanya api. kayaknya deh, kayaknya. Panas apa tidak? Panas. Panas? Kalau mau mulai bagus Pak kasih pilihan dulu. Mau pegang? Atau hawa-hawanya saja? Pegang. Panas. Panas ya? Panas. Kalau misalnya ini saya jilat, Luka. Itu tak kayak lidahku iya. pasta luka. Hah? Yakin? Jadi cobain. Kenapa? Pasti yang meleput nanti Pak dia takut. Wih, perhatian. Itu kan sudah bocor. Perhatian ya. Jadi sebenarnya kok pikiran kita nggak harus bilang, oh ini panas, jangan dipikir. Iya. Karena kalau kita pikir panas ya akan panas. Kita pikir takut ya akan takut. Kita pikir ada ini ada yang ada betul karena kita memanggil. Iya. Jadi saya nggak pikir ini bahwa ini panas. Buktinya ini. Jadi Kak. Kenapa? Bahaya. Hah? Bahaya. Ya, kan saya buktikan. Jadi omongan saya itu tidak sebatas omongan saja. Nah, jadi ini enggak. Iya. Kalau saya jilat Melepuh. melepuh. Tidak ada. Terus. Serius. Oh. Ini kembali datang Kak. Tidak panas sih Kak. Tidak panas sih. Enggak. Ay. Sudah Mi. Jadi, bisa bilang sebenarnya pikiran kita yang bikin ini. Demi dulu Kak. Dia tuh ini tanganku berdarah nih. Gara-gara sulap gitu Kak. Atraksi. Lebih sakit hati dibandingkan seperti itu. Ih. Terus. Kasih lihat Pak tangan. Kasih dulu dia siapa tahu dia tidak percaya Pak kasih dulu nih. Demi. Ada pernah begini, kayak macam pikiran. Iya. Coba tangannya begini. Nah, kayak begini. Begini ya. Ini penonton lihat ya. Kasih lebar tangannya. Jadi saya tarik begini, saya tusuk. Saya tarik ya. Iya. Saya tarik naik. Toh, kalau bisa kasih turun. Kalau ada rasa bilang ada ya. Iya. Saya turunkan. Ada tidak dirasa? Ada. Pelan-pelan ada. Ada. Ada ya? Iya. Ada. Semakin terasa. Coba lagi. Semakin terasa. Iya. Semakin terasa. Iya. Semakin terasa. Iya. Semakin terasa. Stop hilang. Hilang. Iya. Oke. Ada kan? Saya tarik lagi nih. Saya tarik ya. Saya tarik lagi. Ih baru. Kenapa ini? Nah di dik. Saya tarik lagi. Nah. Saya tarik lagi. Pelan-pelan ada tidak terasa? Iya lebih terasa yang ini yang kalau ditarik. Iya. Sekarang saya turunkan lagi. Tekan. Ada? Belum. Ada? Belum. Ada? Oke. Ada? Ada. Ada? Iya. Ada? Iya. Nah, sekarang saya kasih lebih terasa lagi. Semakin sakit. Semakin terasa nih. Ada? Iya ada. Turunkan? Ada? Saya turunkan ada? Iya ada. Ada? Ada. Ada? Ada. Ada? Ada. Ada? Ada? Ada. Ada? Ada? Hilang. Satu kali lagi nih. Bandingkan rasanya nah, yang pertama sama yang terakhir ini nah, bandingkan rasanya. Lagi fokus nah. Iya. Ada? Iya lebih terasa ini. Lebih terasa. Iya. Nah sekarang saya turunkan. Lebih terasa enggak? Enggak terasa ya serius ya. Iya terasa. Tanpa dari awal. Tapi memang terasa kan? Iya terasa. Terasa. Ini kenapa nih? Udah tahu bergetar sendiri. Ini coba saya lihat. Kenapa? Bergetar sendiri? Iya. Iya? Iya. Itu memang tidak pernah begini? Pernah kayaknya. Tahu. Nadiku mungkin Kak. Dia tuh punya itu udah tahu. Coba saya lihat. Jemi kayaknya nadiku Ji.
Nadimu ya, gimana nadiku? Maksudnya kenapa bisa seperti itu? Udah tahu. Anda ada Udah apa? Jika, jangan minta aja. Coba lihat. Jangan Mika. Yakin, nggak usah lihat. Yakin. Tidak minta bergetar Mi. Kalau bergetar Ki. Makanya mas saya lihat. Enggak. Jangan Mika. Enggak. Serius lah ini. Kayak denyut nadi pemanasan Ki. Udah Jika. Skip. Jadi itu pikiran sangat berpengaruh sekali. Tadi kan ngangkat, ada terasa betul ya? Ada. Ada ya? Cuma kalau tusuk kayak tidak terlalu lebih terasa kalau diangkat. Lebih terasa. Yang terakhir lebih terasa enggak? Iya, tapi pas dekat hilang nih. Yang dekat hilang. Iya. Yang terakhir tidak terasa. Yang pas terakhirnya enggak hilang. Paling terakhirnya. Iya, hilang. Masa hilang rasanya? Hilang. Iya, waktu saya genggam tanganmu. Oh, ternyata Pak, baru saya dapat info ini Pak. Ternyata dia sudah punya pacar, itu lebih tampan daripada kita lah. Masa? Oh itu pacarnya? Iya, artis Korea itu. Artis Korea kan. Artis Korea. Oh itu artis Korea. Iya. Jadi memang sekarang ada pacar. Enggak ada Kak. Nggak ada. Jadi itulah saya bilang betapa kuatnya pikiran kita sebenarnya. Jadi jangan terlalu sering berpikir macam-macam. Jangan sugesti bahwa besok itu kita nggak bakal bahagia. Kita akan bahagia. Sugesti ke arah yang baik-baik saja deh. Ucapan ada. Amin. Amin. Jadi makanya jangan sembarang pikir. Iya. Ya, masih banyak misteri yang ada di dunia ini. Tapi pelan-pelan Anda akan paham gitu sendiri. Tergantung dari pengalaman Anda. Makanya buka mata Anda, jangan cuma bertahan pada pikiran Anda. Ya Kak. Gitu. Oke. Jadi bagaimana nih? Oke. Jadi begini, kita sudah ngobrol. Tadi nama Instagramnya siapa? Anida Nirwanda _ Anida Nirwanda _ Oke. Oh ya, Anda punya bisnis atau apa? Tidak ada Kak. Tidak ada. Iya. Aman-aman saja. Iya. Aman-aman saja. Ya cuma gitu. Lurus-lurus tidak online shop gitu juga. Enggak jadi. Iya. Jadi kita sudah ujung tadi sebuah pelajaran yang bisa kita dapat bahwa jangan mudah mempercayai seorang pasangan. Jangan mudah percaya dengan seseorang. Jangan mudah karena kadang penampilan itu bisa menipu. Dan kadang mata yang Anda lihat belum tentu benar apa yang kita pikirkan dan kita rasakan nantinya. Jadi buat teman-teman mungkin jangan sembarang berpikir. Sugesti yang baik kan ucapan adalah doa. Oke? Itu dia ucapan doa apalagi. Oh iya, sip. Mungkin dari pembicaraan tidak yang Anda dapatkan atau motivasi yang bisa diberikan dari teman-teman semua? Bilang Kak. Motivasi yang bisa diberikan sama teman-teman semua mungkin ada, atau mungkin dari hasil percakapan ini malam mungkin ada sebuah motivasi yang langsung terplas di pikiran kita begitu. Yang mau saya sampaikan itu jangan mudah percaya sama orang lain, apalagi karena tampangnya, karena bisa jadi sifatnya tidak seindah tampangnya Kak. Saya tidak tampangnya. Iya. Oh, sangat betul. Tapi jujur loh, Anda betul-betul mirip dengan temanku. Itu lagi. Kelarat. Nanti ketemu. Apa itu? Oke. Ada minta tolong. Saya minta tolong nih sama Anida. Anida. Si Anida. Ya. Iya, biasa aja deh. Betul-betul kayak racun betul nih. Kalau nak bikin flashback kasih. Sumpah ada fokus yang bicara sudah sih. Minta tolong dong untuk perkenalkan saya punya ini channel YouTube. Jangan lupa subscribe saya punya channel YouTube DM Magic, like and share. DM namanya. DM Magic. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk postingan Dayang Magic. Oke. Oke, jadi satu kata juga buat mantan kemarin yang 3 bulan kemarin ya. Jangan menaruh harapan lah. Anggap ini sudah terakhir. Yang sudah ada ya sudah. Jangan berikan harapan pada seorang wanita ya. Yang jelasnya sekarang Anida sudah ada pacarnya pas saya. Kan belum Jadi buat laki-laki yang kemarin sakit yang Anida ya, yang kau macam-macam. Jadi Anida, Sanida. Iya. Sanida. Anida. Anida.
Anida. Anida. Satu, Fabi. Anida bisa lebih bahagia tanpa Anda. Intinya seperti itu. Dan dia akan lebih bahagia nantinya besok bahkan. Jadi saya ini masih ditolak ya? Iya masih. Oh, saya ditolak. Oke. Bila sudah ada saya Pak, Hah? sudah ada saya. Kau untuk saya? Tidak, saya nonton Nida. Oh, kira kau untuk saya, Masya Allah. Terima kasih. Jadi buat teman-teman sudah kita dengar tadi percakapan saya dengan si Anida atau Anida ya, Iya. yang memiliki telat yang sangat, ya begitulah. Jadi seperti itulah percakapan podcast ya, mirip. Nanti lagi Pak kalau masih penasaran sama dia. Nanti sondang lagi ya kalau masih penasaran. Bukan dia penasaran Pak, Bapak yang penasaran. Kalau saya penasaran. Iya itu. Iya. Dia tidak penasaran sama saya. Mungkin juga dia penasaran Pak. Tidak. Kita sugesti dengan diri kita. Asik. Oke. Maksudku saya Pak, bikin Anida bikin penasaran sama Bapak. Hah? Bikin Anida bikin penasaran sama Bapak. Nggak usah, dia kan sudah jawab, bilang tidak ada. Enggak ya? Ya mending awal. Benar-benar dari awal. Iya. Semangat Pak. Tidak. Sebenarnya ini. Ujung baditku. Tidak. Katanya perempuan itu tidak sekali jujur dengan perasaannya. Betul, Iya. betul. Mereka saya mirip kok dengan ini. Susah kan? Enggak, Oke, jadi sepertilah hidup. Mari kita nikmati sama-sama dan hati-hati dalam ketika Anda berpikir, karena berpikir itu bisa mempengaruhi hidup Anda dan bahkan sekitar Anda. Salam dari saya, Daya Magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.